lied to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like till I'm at the top settling. I live here. Sebenarnya ada peningkatan kalau kita bandingkan uji coba pertama di Bali, lalu juga uji coba lainnya ada peningkatan, tapi ya belum setara dengan untuk Maroko yang ranking 13 dunia. Tadi saya lihat Ekuador, Panama juga tiba-tiba seri. Percaya akan ada mukjizat, Timnas U17 tetap fokus gelar latihan. Timnas U17 Indonesia tetap menggelar latihan pada Jumat 17 November 2023. Timnas U17 baru saja merampungkan laga terakhir babak penyisian grup A pada Kamis 16 November 2023. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Bima Sakti ditantang oleh Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sayang, tim U17 Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. Hasil ini sekaligus membuat peluang timnas U17 Indonesia melaju ke babak 16 besar sangat kecil. Sebagai informasi, dua tim di peringkat teratas masing-masing grup dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Kemudian 4 tim dengan peringkat ketiga terbaik juga memperoleh kesempatan serupa. Timnas U17 Indonesia sendiri kini bertengger di peringkat ketiga grup A dengan raihan 2 poin. Sehingga satu-satunya jalan Arhan Kakak dan kawan-kawan lolos ke 16 besar adalah dengan masuk ke dalam kategori peringkat 3 terbaik. Kondisi inilah yang membuat Timnas U17 Indonesia tetap menjalani latihan pada Jumat 17 November 2023. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti menjelaskan program latihan tersebut dibagi menjadi 2. Pemain yang bermain melawan Maroko hanya menjalani latihan pemulihan, sedangkan pemain lainnya menjalani latihan normal. Hari ini latihan tapi di hotel untuk pemain yang starting 11 dan yang main 45 menit recovery. Yang lain latihan normal. Demikian ujar Bima Sakti. Ia mengatakan latihan tersebut dilakukan di sela menunggu hasil pertandingan lain yang menentukan nasib Timnas Indonesia. Di sisi lain, Kapten Timnas U17 Indonesia Iqbal Gwijangge rupanya juga masih memiliki harapan timnya bisa mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar. Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa kondisi semua pemain kini dalam keadaan baik. Sementara itu, nasib Timnas U17 Indonesia bakal diketahui pada tanggal 18 November 2023. Timnas U17 Indonesia harus berharap duel antara Burkina Faso versus Korea Selatan berakhir imbang, lalu duel antara Selandia Baru versus Meksiko wajib berakhir dengan skor 0-0. Bila itu terjadi, Timnas Indonesia U17 akan mengalahkan Korea Selatan dan Meksiko dalam perebutan 1 tiket melalui posisi 3 terbaik. Timnas Indonesia U17 dipaksa menelan kekalahan dalam laga terakhir Grup A Piala Dunia U17 2023. Mereka takluk 1-3 kontra Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 16 November malam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap mengirim apresiasi kepada para pemain Timnas Indonesia U17 yang telah berjuang di turnamen ini. Sebenarnya ada peningkatan kalau kita bandingkan uji coba pertama di Bali, lalu juga uji coba lainnya ada peningkatan.
Tapi ya belum setara dengan tentu Maroko yang tim seniornya ranking 13 dunia. Tadi saya lihat Ekuador, Panama, juga seri. Demikian Erick Thohir mengatakan. Erick sendiri mengakui grup yang dihuni timnas Indonesia bukanlah grup yang mudah. Terlebih, Indonesia merupakan tim dengan ranking yang paling rendah. Sebenarnya ia berharap hasil yang didapat adalah kemenangan usai meraih hasil imbang di 2 laga sebelumnya. Sesuai rencana, para pemain di Piala Dunia U17 2023 disiapkan untuk mengikuti Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri ditunjuk untuk menangani timnas Indonesia U20. Indonesia ditargetkan bisa bermain di Piala AFC U20 2025 dan menembus 4 besar yang nantinya bisa meraih tiket lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mereka sudah berbuat terbaik. Saya bilang ke mereka, kita harus tetap berdiri karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Apalagi tahun 2025 ada kejuaraan Piala Dunia U20 yang kita tentu ingin coba persiapkan tim dari sekarang. Demikian kata Erick Thohir. Timnas Indonesia U17 masih berada di peringkat keempat dalam klasemen ini. Namun, hanya sisa 1 slot untuk jalur peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia U17 perlu berharap untuk menjadi tim peringkat ketiga terbaik agar lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 hanya bisa berharap agar Meksiko U17 dan Korea Selatan U17 meraih hasil negatif pada laga mereka yang terakhir. Meksiko U17 dan Korea Selatan U17 sendiri baru akan memainkan laga terakhir mereka pada Sabtu 18 November esok. Pada Jumat ini, timnas Jepang U17 dikonfirmasi lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Mereka sukses mengalahkan Senegal U17 dengan skor 2-0 dan finish di peringkat ketiga grup D. Jepang U17 menyusul Uzbekistan U17 yang sebelumnya telah dipastikan lolos ke babak 16 besar berkat raihan 4 poin. Pada Jumat 17 November malam ini, giliran Iran U17 yang memastikan diri lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Sudah 3 tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar. Tinggal 1 tempat lagi yang kini ditempati oleh timnas Indonesia U17. Namun, itu sangat bergantung terhadap hasil pertandingan Meksiko U17 versus Selandia Baru U17 dan Korea Selatan U17 versus Burkina Faso U17. Klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 2023. Timnas Iran U17 main 3, menang 2, imbang 0, kalah 1, selisih gol 5. Poin 6. Kemudian timnas Jepang yang mengoleksi poin 6. Lalu ketiga, timnas Uzbekistan U17 dengan poin 4. Lalu ada timnas Indonesia U17 dengan poin 2. Kemudian disusul timnas Meksiko U17 dengan poin 1 dan timnas Korea Selatan U17 main 2, menang 0, imbang 0, kalah 2, selisih gol -3, poin 0.